Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you, my student? Fine. How are you, Mi? I'm fine, thank you. Okay. So today we start our lesson with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Before start our lesson, we will ice breaking first, ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Cepet. Tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah benaran. Tinggi. Empat jari kanan, Empat jari kiri. digabung jadi delapan, jadilah kelinci lucu. Lima jari kiri, digabung jadi 10, jadilah berdoa. Kami sayang Umi Cica. Thank you very much. Ini namanya stick knot. Stick knot. Each one setiap orang satu. This is 5 ya. Oke, karena kelas kalian sudah duduknya berkelompok, jadi saya tidak perlu membagi kelompok lagi ya. Iya. Okay, write your name in the stick knot, and then write your opinion about kertas kerja. Berdiri nanti nih ya. Bagian dari ilmu akuntansi. Tepuk tangan untuk nanti kita. Kertas kerja adalah catatan yang digunakan untuk mengetahui suatu hasil dari pengerjaan agar dapat mengetahui laba atau rugi. Yeah, tepuk tangan. Tepuk tangan karena lelaki kacang. Silakan. Kertas kerja adalah kertas yang membantu orang bekerja atau melakukan pekerjaannya. Untuk pekerjaan istilah pekerjaan mengatur harta masuk dan keluar. Ya. Bisa cepat. Satu lagi lelaki. Menurut saya, kertas kerja itu adalah salah satu media belajar yang berisikan materi atau latihan soal dan yang efektif dan lebih simpel untuk belajar. Oke, kacang untuk kamu. Ya, baik, terima kasih semuanya. Nanti kita akan tahu secara lengkap kertas kerja itu apa, dan kita akan simpulkan bersama-sama di akhir pembelajaran. Kertasnya disimpan yang kuning ya. Baik. Any question sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya, kita akan masuk ke kertas kerja atau bahasa Inggrisnya worksheet. Apa? Worksheet. Jadi pelajaran kita hari ini tentang kertas kerja. Nanti tujuan pembelajarannya apa? Question tadi kita sudah mengajukan. Kita akan bicara tentang pengertian kertas kerja, contoh kertas kerja. Nanti dikerjakan sesuai kelompoknya dan kita membuat kertas kerja menggunakan aplikasi Excel. Ya, oke. Sekarang tujuan pembelajaran di sini peserta didik mampu menjelaskan berbagai elemen yang perlu ada dalam kertas kerja perusahaan jasa. Kemudian mengerti pentingnya struktur dan format yang tepat dalam penyusunan kertas kerja. Kemudian meningkatkan kemampuan analisis peserta didik terhadap contoh kertas kerja yang tersedia. Nanti bisa bagikan kertas kerjanya. Nah, sekarang di balik kertas kuning kamu, mau jawab yang ini atau yang ini? Terserah. Atau yang ini bagian laki-laki jawabnya, yang ini perempuan. Ya.
Silakan dikerjakan lagi di kuning, kertasnya dibalik. Singkat saja. Untuk pertanyaan tim Putra, sebuah perusahaan jasa pelatihan di Kota Malang kesulitan untuk menarik klien baru karena kurangnya promosi yang menarik. Bagaimana cara mereka menyusun kerja yang efektif untuk memperbaiki posisi mereka di pasar? Kertas kerjanya kamu tambahin apa? Kemudian yang perempuan, seorang pengusaha muda di Jogja ingin membuka usaha catering, namun tidak tahu bagaimana cara membuat kertas kerja yang mampu mendapatkan investasi. Apa saja elemen penting yang ia harus masukkan dalam kertas kerja tersebut? Jadi kamu lihat, ini perusahaan apa, nak? Jasa. Oke. Apa yang akan masuk paling penting di dalam kertas kerjanya dia? Poin yang paling penting, ya. Kemudian untuk yang pengusaha muda membuka usaha catering, apa yang paling penting? Satu, misalnya Bu Cica atau Ibu Cica punya perusahaan salon, paling penting adalah pendapatan jasa salon. Kemudian perlengkapan salon. Perlengkapan salon apa aja? Oh, perlengkapan saya. Sabun, serum, conditioner. Peralatannya? Gunting, sisir. Apa itu namanya yang kayak helm? Steam. Oh, steam. Sayur ya. Oke. Bisa maksudnya seperti itu saja. Yang paling penting di poin perusahaan ini apa? Silakan tulis di kertas kuning kalian. Yang mau contohkan putra satu, putri satu. Langsung jawab aja, nggak usah malu-malu ya. Oke, jadi untuk membuka usaha catering, ia harus mempersiapkan modal untuk membeli peralatan makan dan alat memasak serta karyawan yang menyumbangkan jasa untuk memasak. Setelah modal, ia harus memanage keuangan dan memperhitungkan laba maupun rugi yang bisa terjadi. Ya, tepuk tangan. Sepeda. Putra. Ya, silakan berdiri. Jadi kan katanya di sini sebuah perusahaan jasa pelatihan. Nah, jadi di situ tuh kan karena kurang promosi yang menarik. Jadi yang harus ditambahkan itu adalah dengan menambahkan promosi atau iklan. Berarti yang ditambahkan itu adalah biaya yang lebih atau beban pada iklan. Dan selanjutnya itu untuk meningkatkan profisiensi dan fasilitas agar mereka lebih tertarik dengan menggunakan gaji pegawai dan perlengkapan atau peralatan yang lebih mumpuni. Ya, tepuk tangan. Ibu kasih ini. Ya, oke. Sekarang kita masuk. Sudah paham ya? Jadi kalau dia perusahaannya bergerak di bidang promosi, maka dia harus memberikan banyak perhatian pada biaya iklan. Ya, apakah nanti sekarang ini sudah bisa masuk melalui TikTok, YouTube, kemudian Instagram, ya. Jadi itu media alternatif untuk beriklan. Kalau dulu itu ada televisi ya, ada juga di koran, ada juga di radio, ya. Sekarang sudah menuju TV digital. Kemudian tadi bagus sekali ya untuk perusahaan catering. Maka yang harus kita perhatikan bagaimana kita menyiapkan peralatan yang lebih menarik ya, misalnya untuk sebuah catering pesta kita harus membuka misalnya booth-booth makanan yang makanannya harus yang kekinian, yang tentunya yang sedang digandrungi masyarakat. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua luar biasa. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian kertas kerja. Nah, kertas kerja atau worksheet ini adalah suatu formulir yang terdiri dari banyak lajur yang merupakan perangkat guna mempersiapkan laporan keuangan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama kita harus menuliskan identitasnya terlebih dahulu. Jadi ini penting ya, karena ini adalah identitas. Seperti Ibu kita sekarang memakai identitas papan nama. Jadi ada orang atau tamu yang belum kenal Ibu Cica sudah bisa memanggil karena sudah ada papan namanya. Nah, jadi identitas di dalam suatu laporan itu sangat penting. Kemudian nama laporan, karena kita membuat laporan kertas kerja, maka jangan lupa nama nomor 2 adalah laporannya kita tulis kertas kerja. Kemudian periode, jadi periodenya apakah akan berakhir di bulan Desember atau di bulan Juni. Jadi apakah perusahaan yang membuat laporan triwulanan, 6 bulanan atau 1 tahun.
Kemudian kita mau putuskan nih, apakah kertas kerjanya 8 kolom, 10 kolom, atau 12 kolom. Nah, kolom-kolom ini isinya apa saja ya? Yang pertama, ada nomor rekening. Jadi nomor rekening masih ingat pada pembelajaran kita beberapa pekan lalu tentang pembagian akun kelompok harta. Nomor akunnya berapa? 100-an. Akun utang 200-an. Akun modal dengan private 300-an. Pendapatan 400-an dan beban 500-an. Nah, jadi ini penting ya yang ada dalam standar akuntansi, di mana nomor-nomor ini sudah baku ya. Kemudian keterangan itu berisi nama-nama akunnya, apakah kas, perlengkapan, piutang, sewa dibayar di muka, dan seterusnya. Setelah itu kolom sebelahnya 2 kolom neraca saldo ya untuk meletakkan debit dan kredit. Kemudian 2 kolom ayat jurnal penyesuaian debit dan kredit, 2 kolom neraca saldo setelah penyesuaian debit dan kredit, laba rugi 2 kolom debit dan kredit, neraca 2 kolom. Dari sini saja udah berapa kolom? 10 kolom ditambah keterangan akun dengan nomor. Berarti kita akan fokus ke yang 12 kolom. Oke, sampai sini apakah ada yang belum paham? Paham ya? Alhamdulillah. Nah, ini contohnya anakku. Jadi kertas kerja ini ya, pertama tadi ada identitas nama perusahaan Bengkel Bagus. Kemudian identitas laporannya neraca saldo. Identitas periodenya adalah per 31 Desember. Nah, di sini ada nomor akunnya ya. Lihat dari mulai harta lancar nomor 100-an, harta tetap 100-an, utang 200-an, private modal private 300-an, pendapatan 400-an, beban 500-an. Nah, ini neraca saldonya. Ada yang bisa jawab sumber neraca saldo dari mana? Tadi ada no, neraca saldo. Yang kita bikin satu-satu bukunya. Apa? Buku besar. Jadi ini sumbernya dari buku besar. Oke. Kemudian ayat jurnal penyesuaian bersumber dari data penyesuaian yang beberapa pekan lalu kita sudah pelajari. Jadi ini kita tinggal posting, namanya pindah ya, dari buku besar kas terakhir saldonya di debit. Nah, jangan lupa kita harus hafal bagaimana letak debit dan kredit. Masih ingat lagunya Kak? Masih. 1, 2, 3. Saldo normal daripada akun-akun yang ada. Lanjut kita ke ayat penyesuaian. Setelah kita membuat data penyesuaian menjadi ayat jurnal penyesuaian, kita tinggal posting ya. Di sini ada beban perlengkapan di debit, lawannya perlengkapan perawatan. Kalau seperti ini ada ingat nggak dia pendekatannya apa? Bebannya duluan. Pendekatannya laba rugi atau neraca? Pendekatannya neraca karena dia mengkredit akun perlengkapannya. Jadi sudah bisa diketahui, oh ini nih dia pendekatannya neraca. Kenapa bisa di sini letaknya? Karena dia mencatat di neraca saldonya sebagai iya. Oke, setelah kita posting ini mudah saja anakku, perhatikan sekarang yang di sini. Ya, semua konsentrasi. Neraca saldo ini sumbernya dari neraca saldo ayat jurnal penyesuaian. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi ini perhatikan anakku, cintaku. Sumbernya dari sini, dari sini.